Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun kalian berada. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Yulia Isnani dengan nomor induk mahasiswa 0210085, kelas A2, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang konsep dasar pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pembelajaran. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Yang kedua ada menurut Sagala tahun 2011 menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dapat disimpulkan dari kedua pengertian tadi bahwa pembelajaran adalah interaksi dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, apa itu perbedaan antara belajar dan pembelajaran? Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Pembelajaran ini bersifat dua arah, yaitu guru dan siswa dan guru. Lalu selanjutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama ada paradigma pembelajaran lama. Paradigma ini memiliki konsep pembelajaran dengan mengutamakan keberhasilan guru dalam mentransfer ilmu kepada siswa karena guru adalah satu-satunya sumber informasi. Jadi pada paradigma pembelajaran lama ini, guru belum memakai atau menggunakan media belajar seperti PowerPoint dan yang lain-lain. Jadi guru masih salah satunya, contohnya seperti guru yang masih mengajar di depan kelas hanya menggunakan media papan tulis, kapur, ataupun buku paket. Lalu ada paradigma pembelajaran yang baru. Paradigma ini memiliki konsep pembelajaran yang lebih modern, kreatif, inovatif, efektif, dan fungsional karena berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Paradigma pembelajaran ini terkesan lebih modern karena sudah menggunakan media-media pembelajaran audiovisual, audio, maupun hanya visual. Selanjutnya ada peran guru. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar di sini memiliki makna, yaitu guru yang bertugas untuk mentransfer ilmu yang dia miliki kepada para peserta didik, sampai peserta didik tersebut memiliki pemahaman dan bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing adalah guru yang bisa membimbing dan mengarahkan siswanya ke arah yang lebih baik di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada guru sebagai ilmuwan. Guru sebagai ilmuwan yaitu guru yang memiliki metodenya sendiri dalam proses mengajar dan dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai pribadi. Guru sebagai pribadi adalah guru yang sifat dan perilakunya dapat ditiru dengan baik oleh para peserta didik. Lalu ada guru sebagai motivator. Guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa. Dan selanjutnya ada guru sebagai fasilitator. Guru harus berperan sebagai seseorang yang bisa memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga ada guru sebagai organisator. Guru harus bisa mengorganisasi kelas agar terciptanya lingkungan belajar yang baik. Lalu ada guru sebagai developer. Guru harus bisa mengembangkan bahan-bahan ajaran dan materi dalam pembelajaran.
Lalu ada guru sebagai evaluator. Guru harus dapat menilai program, proses, dan hasil pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir ada guru sebagai monitor. Guru harus dapat memonitor aktivitas siswa, baik di luar maupun di dalam kelas. Lalu selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat belajar dari siswa. Lalu ada penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran ini dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar tersebut. Tujuan tahap penyampaian adalah untuk membantu peserta didik dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara-cara kreatif dan inovatif. Lalu latihan. Tahap ini tujuan dari tahap latihan yaitu membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir ada penampilan hasil atau kita bisa sebut evaluasi. Hasil dari evaluasi yaitu seperti nilai akhir atau nilai-nilai yang lain. Dan dalam siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil ditetapkan dalam peserta didik. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdiri dari 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini bersifat bawaan yang diperoleh dengan melihat, mendengar, terus cacat tubuh, struktur tubuh, dan sebagainya. Lalu ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini terdiri dari faktor intelektual. Faktor intelektual sendiri terdiri atas faktor potensial, yaitu intelijensi dan bakat. Lalu ada faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan prestasi. Lalu yang terakhir ada faktor non-intelektual, yaitu seperti komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Selanjutnya di sini ada motivasi belajar. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari yang disebut dengan dorongan dari dalam diri. Contohnya seperti insting, tekanan, objek, dan sasaran. Yang kedua ada motivasi sekunder, menunjukkan kepada motif yang dipelajari individu lalu dikembangkannya. Contohnya seperti faktor-faktor sosial. Lalu ada perilaku belajar. Perilaku belajar ditandai dengan perubahan yang spesifik. Berikut merupakan ciri-ciri perubahan yang menjadi karakteristik perilaku belajar. Ada 3. Yang pertama, perubahan intensional. Perubahan intensional adalah perubahan yang terjadi akibat dari pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Jadi siswa-siswi ini menyadari adanya perubahan dalam dirinya dan penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan sesuatu akibat dari belajar. Yang kedua ada proses perubahan positif dan aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar yang bersifat baik, bermartabat, dan sesuai dengan harapan. Yang terakhir ada perubahan efektif dan fungsional. Perubahan ini timbul karena proses belajar yang efektif, yang artinya membawa makna dan manfaat tertentu bagi para peserta didik.
Perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, yang artinya bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat dimanfaatkan di berbagai keadaan. Lalu ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar sangat mempengaruhi keinginan atau motivasi siswa tersebut untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan jika siswa tersebut sering maju ke depan, bertanya pada teman atau guru, mau mengerjakan tugas tepat waktu, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan guru. Berikut ada ciri-ciri yang lebih lengkap tentang keaktifan siswa dalam belajar. Yang pertama, berani maju ke depan tanpa disuruh atau dipanggil. Yang kedua, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Seperti contohnya jika siswa tersebut tidak mengerti apa yang guru tersebut terangkan, siswa tersebut mencari sendiri di internet ataupun di aplikasi Ruang Guru ataupun aplikasi belajar berbayar yang lain ataupun di YouTube. Yang ketiga, pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditentukan oleh siswa. Lalu ada mencoba sendiri konsep-konsep, dan yang terakhir ada siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Mengkomunikasikannya ini bisa ke temannya sendiri, ataupun ke guru, ataupun ke guru lesnya. Lalu ada teori pembelajaran. Terdapat 3 teori. Yang pertama ada 4 teori. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori humanisme, dan yang ketiga ada teori kognitivisme, dan yang keempat nanti ada teori konstruktivisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menganggap bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu ada teori humanisme. Teori humanisme menganggap bahwa belajar adalah proses yang berpusat pada pelajar dan peran pendidik adalah sebagai fasilitator. Ketiga ada teori kognitivisme. Teori ini menganggap bahwa aktivitas belajar akan lebih bermanfaat kalau peserta didik dilibatkan dalam kegiatan secara langsung. Lalu ada teori konstruktivisme. Teori ini memiliki landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah hanya sekedar seperangkat fakta-fakta. Jadi siswa harus mengonstruksi pengetahuan tersebut dan memberi makna lewat pengalaman nyata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.